bagian dari jasa beliau. Teman-teman, saya mau mengawali dengan mengutip satu sejarawan Inggris yang sangat terkenal bernama E.H. Carr. Dia ditanya di dalam sebuah jurnal sejarah, "What is history?" Apa sejarah itu? Kemudian si Carr ini menjawab, sejarah adalah sebuah interaksi yang tiada henti, yang secara terus-menerus antara sejarawan dan fakta. Jadi sejarah itu bukan justru apa yang terjadi di masa lalu, apa realitas pertama yang terjadi di masa lalu. Karena sejarah itu adalah yang kita kenal hari ini, justru adalah interaksi antara sejarawan dengan data sejarah gitu. Sebuah dialog yang tak henti antara masa kini dengan masa lalu, yang melahirkan apa yang disebut oleh Bang Taufik Rahzen dengan istilah soliloquy. Dialog antara masa kini dengan masa lalu itu melahirkan dialog diri tentang bagaimana kita menempatkan diri, membaca cerminan diri di masa lalu. Itulah sejarah. Jadi sejarah bukan sekedar angka-angka dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu, tapi sejarah adalah apa yang kemudian sudah dibahasakan oleh sejarawan. Maka disitulah pentingnya menjadi dan sekaligus beban menjadi seorang sejarawan. Jadi berbeda sekali ketika kita menulis buku sosiologi dan buku sejarah seperti yang saya katakan tadi. Itu juga yang menjelaskan tentang kenapa saya mungkin bisa beradu argumen dengan banyak teman-teman di sini, bahwa sampai di usia ke-36 tahun saya hari ini, masih sangat muda ya, saya paling banyak mengumpulkan data sejarah. Itu yang disebut di dalam metodologi penelitian sejarah dengan istilah heuristik gitu. Jadi data sejarah dikumpulkan saja dulu, seperti Bang Heri ini data sejarah, kita kumpulkan saja dulu. Di beberapa kali saya ke Belanda, misal yang saya datangi adalah universitas-universitas. Kita tidak akan bisa menemukan, semisal kalau kita searching mana data tentang Sumbawa, kita pergi ke dinas pendidikan misalnya di Belanda, tidak akan ketemu, atau ke museum tidak akan ketemu. Tapi kalau kita semua pergi ke sebuah kampus di Belanda, kita masuk ke perpustakaannya, kemudian kita klik kata Sumbawa atau Sambawa atau dengan istilah-istilah lain yang banyak itu pasti akan keluar. Dan saya sudah mengumpulkan itu dengan sangat banyak sekali, karena di masa lalu, karena sekian lama ya wilayah kita menjadi apa yang disebut dengan Hindia Belanda, bagian dari kerajaan Belanda. Itu sarjana-sarjana yang kuliah di Belanda di masa itu sama kayak sekarang UNSA gitu, mahasiswanya kan turun sampai ke Batu Rotok, turun sampai ke Punik sana untuk melakukan penelitian. Demikian juga di masa lalu, orang-orang sarjana saat itu ke Sumbawa ramai sekali melakukan riset. Jadi kita bisa melihat data tentang Sumbawa, hasil skripsi, hasil tesis, hasil disertasi dari mahasiswa-mahasiswa sejak tahun 1800. Semisal Kuperus, baca buku Kuperus ya, Lanskap Sumbawa, West Sumbawa itu, Lanskap Sumbawa bagian barat, maksudnya dari Empang sampai Sekongkang. Itu adalah hasil dari disertasi seorang Kuperus. Kita bisa melacak begitu banyak data di situ. Jadi memang tidak ada literasi khusus tentang Sumbawa, tetapi hasil penelitian S1, S2, S3 tidak hanya di Belanda, bahkan di sekolah-sekolah lain di Belgia itu juga melakukan penelitian dan riset ke Sumbawa. Dan mereka datang tinggal hidup. Riset mereka dulu serius, seserius UNSA hari inilah kira-kira kalau riset itu. Dia betul-betul datang ke daerah. Nah, saya sudah banyak mengumpulkan itu, tapi pertanyaannya kenapa saya kemudian semisalnya belum berani menerbitkan satu buku sejarah dari kompilasi data yang sebegitu banyak itu. Karena ada satu beban sejarah bagi saya, karena ada satu kevakuman narasi sejarah masa lalu Sumbawa, kosong. Nah, di tengah kekosongan itu orang mencari, kemudian mencari literatur. Ketika ketemu dengan literatur tidak ditemukan sumber data sejarah tentang Sumbawa. Yang paling miskin literasi sejarah adalah Sumbawa. Kita cukup pergi ke Museum NTB itu di Lombok, dari abad kedua Masehi sudah kita bisa temukan skrip
apalagi di masa Bali, bahkan yang menyelamatkan missing link sejarah Jawa itu adalah karena ada kerajaan Bali di Lombok, ditemukan desa Wardana itu di Lombok atau yang disebut dengan negara Kartagama itu. Tanpa itu tidak ada yang rasional literasi Jawa itu, baru rasional ketika ada negara Kartagama. Karena tradisi Bali menyimpan arsip itu sangat kuat. Demikian di Bima, saya agak dekat dengan Haja Maryam, masih ada 2 peti besar beliau yang belum beliau terjemahkan dari tulisan-tulisan Bima di masa lalu. Sementara Sumbawa nihil sekali, sangat sedikit. Ada tapi sangat sedikit gitu. Nah, di tengah kekosongan yang seperti itu, kalau saya memberanikan diri menuliskan sejarah, maka siapapun yang pertama menuliskan sejarah itu akan menjadi pembenaran sejarah. Saya takut mengambil beban itu. Takut saya kurang dalam menuliskan itu. Karena berbahaya. Jikalau saya salah menulis, orang yang berikutnya akan menjadikan buku saya sebagai sumber referensi utama. Karena tidak ada literasi. Ketika saya menulis pertama, buku saya lah yang akan menjadi buku pertama. Maka itulah yang akan menjadi sumber primer bagi penulis-penulis berikutnya. Kesalahan saya akan menjadi kesalahan terus-menerus. Saya belum berani mengambil itu karena saya belum punya waktu yang cukup untuk melakukan apa yang di dalam metodologi penelitian sejarah secara heuristik ada yang namanya verifikasi. Jadi data-data yang ada itu, meskipun kita sudah ketemu data ya, semisal ada buku terbaru tentang peralihan kekuasaan dari Belanda ke Sumbawa 1940. Itu ada di Mas Ardian Shah Samsu itu, di sini ada. Itu bahasa Belanda, itu detail sekali menuliskan tentang Sumbawa. Sejarah Sumbawa, detail angka dan peristiwa dalam notulensi orang Belanda. Apakah itu benar fakta sejarah? Belum tentu. Itu sumber fakta dan data sejarah, betul. Tapi benar realitasnya seperti itu? Belum tentu. Verifikasi. Jangan ketika ketemu literasi langsung kita anggap itu sebagai sebuah fakta sejarah. Itulah tugas sejarawan, melakukan verifikasi. Bahkan ketika saya sudah memiliki begitu banyak data pun, saya belum berani menuliskan karena saya belum melakukan verifikasi. Nah, setelah verifikasi itu ada yang namanya interpretasi. Disitulah bagaimana seorang sejarawan menafsirkan data-data yang ada. Semisal ketika melakukan verifikasi data itu juga tidak gampang. Dalam metodologi penelitian sejarah semisal, artefak material berupa benda gitu ya, penemuan benda-benda sejarah itu jauh lebih lemah derajat otentiknya dibandingkan dengan artefak berupa bahasa. Contoh kalau kita mau belajar tentang sejarah Sekongkang, ada bahasa-bahasa lain di sana semisal. Itu kalau ada endapan kesadaran orang berupa lingua franca. Lingua franca itu adalah diksi-diksi yang kemudian menjadi bahasa sehari-hari orang. Itu kemudian ditelusuri, oh ada samanya dengan bahasa orang di Cina. Itu lebih kuat menjadi data sejarah dibandingkan dengan ketika kita menemukan arca Buddha misalnya di bagian Batu Rotok sana. Arca Buddha mungkin dibawa oleh pasukan perang, mungkin dibawa oleh pelancong, mungkin dibawa oleh akibat perang dan segala macam. Sehingga kita tidak bisa dengan hanya menemukan arca Buddha di Batu Rotok, kita akan mengatakan bahwa oh Batu Rotok dulu ada hidup orang Buddha. Tidak boleh. Itu bisa dibawa angin, dibawa burung dan dibawa yang lain-lain gitu. Karena mobilitas orang tinggi. Tetapi kalau peninggalan berupa bahasa, kata, diksi itu jauh lebih kuat untuk mendefinisikan daerah tersebut bahwa di daerah tersebut memang ada hubungannya dengan China semisal. Kalau ada diksi yang sama dengan China, maka sekarang basis pendekatan linguistik dalam studi sejarah itu lebih akurat gitu. Demikian juga tentang ini, kenapa saya kemudian melihat bahwa pertama memang harus mengapresiasi Arpusda karena memang sudah terlalu lama miskin kita dari proses intelektualitas menelusuri sejarah. Terakhir itu di masa-masa era Orde Baru ya. Kita melihat sejarah NTB, sejarah Sumbawa di dalam buku sejarah NTB semisal. Itu hasil dari proyek Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di masa Orde Baru. Bang Aris Zulkarnain juga menjadi bagian dari penulis-penulis itu yang paling dahsyat di saat itu. Setelah itu kosong dan baru ada sekarang. Hanya kemudian tidak sedahsyat penelitian orang-orang yang lama gitu. Harusnya ini jangan terbit menjadi buku dulu, di-workshopkan dulu, diuji dulu terutama di kampus sebenarnya. Karena semisal hal-hal yang paling sederhana sebagai syarat sebuah buku tentang cara menulis footnote saja masih disalahkan oleh anak-anak S1 di kampus. Sementara buku itu beyond kelas S1, S2, S3 itu harus sudah di atasnya S3. Footnote harus benar dan segala macam. Apakah benar cara menulis
kutipan wawancara, ya belajar kedua Pak Rektor di sini gitu. Itu harus diteliti secara baik. Jadi kalau masuk ke sini Mas ya, kalau salah cara baca juga judul buku ini agak berbahaya juga. Semisal pemimpin yang tidak melawan arus. Jadi Sultan Muhammad Khairuddin III adalah pemimpin yang tidak melawan arus. Artinya, bukan pantare ya. Artinya mencela-menceli kemana arah angin, ke situ arah beliau. Bisa juga dipahami sebagai bunglon. Padahal tidak. Beliau ini dalam tiap fase sejarah melawan. Di masa Jepang, meskipun Jepang itu tidak terlalu keras di Sumbawa karena hanya dijadikan sebagai palete ya, karena perang Asia Timur Raya ke daerah sana, tapi mereka mendarat lewat sini. Beliau dengan keras mengatakan jangan ada Romusa di Sumbawa. Makanya kalau kita lihat nama-nama orang yang bekerja membangun bandar udara Sultan Muhammad Khairuddin III perang biji itu, tidak ada orang Sumbawa yang menjadi pekerja kerasnya di situ. Tidak ada Romusa di Sumbawa. Beliau mengatakan sejak zaman Belanda Sumbawa itu tergolong dalam Zelfbestur, wilayah kerajaan Hindia Belanda, memang wilayah kerajaan Hindia Belanda yang diidentifikasi sebagai negara merdeka yang sudah memiliki sistem hukum tersendiri yang tidak boleh diintervensi oleh Belanda. Apalagi lo masuk sekarang Jepang, lo nggak boleh masuk dalam hal-hal yang lain. Ente jadikan ini sebagai sumber memeras sumber daya untuk kepentingan amunisi perang Asia Timur Raya, silakan dibangunlah kebun kapas dan lain sebagainya. Orang Sumbawa banyak bekerja, tapi tidak seperti daerah lain yang tidak berbaju. Orang Sumbawa masih dikasih baju saat itu oleh Jepang. Bahkan dalam cerita itu ada istilah mangan mesura ya di sini ya. Sampai orang Jepang datang ke Kesultanan itu meminta itu, no bau mangan mesura untuk kayak beri untuk Jepang. Artinya nggak ada masalah kita sama Jepang gitu. Nanti di akhir ketika Jepang harus dijadikan oleh tentara Sekutu, itu baru ada perang kita dengan Jepang itu. Itu ditulis banyak oleh Bang Aris itu. Jadi itu agak berbahaya di judul meskipun karena tidak ada argumentasi yang cukup logis, hanya satu kalimat di ujung yang menjelaskan tentang judul, bahwa karena Sultan begini maka beliau pemimpin yang tidak melawan arus. Saya mau ceritakan sedikit secara utuh karena ini harap untuk menjadi perbaikan ya di masa yang akan mendatang. Bagaimana, apa sih sejarah Sultan Muhammad Khairuddin III ini? Siapa beliau? Belum ada satupun buku yang menuliskan tentang beliau. Memang sayang sekali gitu. Orang sedahsyat itu yang menjadi salah satu pemegang saham Republik terhadap 400.000 orang di tahun 45. Wilayahnya sekian juta kilometer persegi. Itu saham Sultan Muhammad Khairuddin III untuk Indonesia, untuk Republik Indonesia. Diceritakan secara baik oleh Bang Aris bagaimana September 45 seluruh masyarakat Sumbawa menyambut proklamasi Soekarno itu dengan menaikkan bendera oleh seorang pemuda bernama Muhammad Zain ya. Menaikkan bendera merah putih itu di Kesultanan Sumbawa itu menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, bagaimana peran beliau? Siapa beliau ini sebenarnya? Saya mau cerita tentang histori dulu. Jadi ada yang namanya histori, ada yang namanya historiografi. Histori itu adalah angka, data, dan peristiwa tanggal sekian terjadi ini, tanggal sekian beranak-anak, tanggal sekian beranak bodok. Kalau historiografi adalah bagaimana penyajiannya itu. Oh, di balik beranak bodok itu, ada pertemuan antara dua bodok gitu. Ada sesuatu yang melatar belakangi angka dan peristiwa. Jadi yang histori dulu, yang angka dan peristiwa dulu. Beliau ini lahir Mas siapa? Mas Ridho, tahu nggak lahirnya tahun berapa ini Sultan kita nih? Nggak ada. 1931, 1958 itu masa beliau memerintah. Jadi kalau kita menulis sejarah, tulis dulu yang terkait dengan rentetan peristiwanya dulu, baru kemudian kita interpretasi. Beliau lahir ya tahun 1903, meninggal 1975. Kemudian ketika ayah beliau meninggal, Jalaluddin III, tahun 1931 beliau diangkat menjadi sultan. Meskipun sebelum beliau ada dua raja muda yang sudah pernah diangkat menjadi raja muda, makanya di Sumbawa istilahnya, Anda anak raja, belum tentu Anda menjadi sultan, tapi kami siapkan Anda menjadi sultan, kan begitu. Jadi ada dua kakak beliau itu yang sudah diangkat menjadi raja muda tapi meninggal. Baru beliau kemudian diangkat dinobatkan menjadi sultan tahun 31. Beliau menjabat sampai terbitnya Undang-Undang Sumbawa tahun 1958.
Nah, beliau ini sebagaimana anak-anak raja di masa itu, sekolah pertamanya di mana? Sekolahnya di istana kesultanan dengan guru ngaji. Itu basic dasar pendidikannya. Mau pendidikan agama, mau pendidikan sosial, mau pendidikan moral, itu adalah dari lebe yang ada di dalam istana. Makanya ada yang namanya lebe dalam, yang di masa beliau itu adalah kakeknya Pak Din Samsudin itu, yang diambil menjadi nama Sirajuddin itu dari kakek beliau, yang menjadi lebih dalam guru ngaji. Tapi ada guru ngaji yang lain dari Sultan selain lebih dalam. Ada juga imam sultan, beda lagi imam kesultanan gitu. Nah, itulah dasar pendidikan pertama beliau. Tapi itu adalah pendidikan agama pokoknya. Nah, karena kebutuhan menjadi raja, maka semua anak-anak raja disekolahkan di yang namanya sekolah raja. Untuk untuk Indonesia Timur rata-rata sekolahnya itu di Makassar. Artinya persentuhan antara sultan-sultan, antara calon-calon sultan di seluruh wilayah republik, di wilayah Nusantara, itu sudah bersentuhan sejak mereka masih kecil. Itu yang akan secara gampang menemukan konsepsi negara Indonesia merdeka itu. Karena dalam sistem kesultanan Islam, mereka bahkan magang. Misalnya yang pernah magang di Sumbawa ada namanya Sultan Bacan, Sultan Muhsin itu magang di Sumbawa sebelum bisa menjadi sultan di daerahnya. Sultan Ternate magang di Bima, kemudian Sultan Ternate magang saling ganti. Bacan dulu di Sumbawa, kemudian ke Bima, Sultan Ternate di Bima, kemudian pindah ke Sumbawa, baru kembali ke daerahnya. Nah, kalau sultan kita nanti magangnya di Karangasem, nanti saya ceritakan tentang Karangasem. Tapi kita ceritakan dulu bahwa beliau sekolah di Makassar, sekolah raja namanya, tapi itu sekolah government Belanda ya. Karena memang pendirian kerajaan Sumbawa juga sebenarnya semisal dari mana sih kita lacak sejarah awal berdiri Sumbawa? Ya lacak dari kontrak pertama dong. Ada kontrak pertama dengan Belanda tahun 1674. Kenapa terjadi kontrak itu? Itu karena dipaksanya berhentinya Dimas Goa ya, kemudian lahirlah Sultan Harun al-Rasyid I. Jadi kontrak pertamanya dalam 1674 itu akibat atau turunan dari perjanjian Bongaya yang terjadi 1667. Maka kalau kita lihat karena itu adalah turunan dari perjanjian Bongaya, maka hubungan antara Belanda dengan Sumbawa ini adalah hubungan dagang sebenarnya, yang diakui bahwa di sini sudah ada pemerintahan yang resmi. Setelah itu kemana ini beliau ini untuk kita melacak dasar pemikiran modern? Karena modern sekali beliau. Bagaimana kita katakan modern? Orang yang punya otoritas kuasa mutlak berbasiskan darah, mau melepaskan otoritas kuasanya ketika republik datang dan tidak menjadi apa-apa di dalam republik. Itu kan kalau nggak punya jiwa yang besar nggak gampang. Bahkan sampai rumah-rumahnya diberikan kepada republik. Itu kan harus kita lacak. Kenapa nih generasi itu mau menyerahkan secara begitu saja? Sehingga ketika anaknya nyalon jadi bupati pun kalah misalnya kan. Kenapa nggak dari dulu dipertahankan saja? Apa bergen Indonesia saat itu yang membuat sultan kita mau memberikan tanah dan rakyatnya ini? Setelah itu kemudian beliau dikirim ke Bali. Karena satu-satunya dewan raja-raja di Indonesia yang pertama kali ada dulu di Bali. Karena banyak sekali juga Zelfbestur di Bali. Raja-raja di Bali dianggap, kerajaan-kerajaan di Bali juga dianggap Zelfbestur. Itu ada yang namanya Karangasem Rat dulu itu. Yang pertama itu Karangasem Rat, kemudian berubah menjadi Bali Rat. Nanti ketika beralih menjadi Bali Rat itulah yang kemudian dikirimlah Sultan Daeng Manurung ini berangkat ke Bali untuk belajar tentang bagaimana sebenarnya itu sistem demokratisasi, program demokratisasi dari Belanda untuk mengirimkan calon-calon raja. Nah, setelah itu kemudian beliau kembali ke Sumbawa. Beliau tidak magang seperti raja-raja yang lain ke banyak tempat. Kembali ke Sumbawa, beliau menikah. Ada satu peristiwa di mana beliau itu istrinya itu keguguran 2 kali. Tidak terus melahirkan anak karena keguguran. Nah, karena keguguran kemudian beliau berangkat ke Ponorogo. Jadi semisal sekolah di Solo ini diuji lagi ini tidak benar, tidak ada beliau sekolah ke Solo itu. Beliau berangkat ke Ponorogo bertemu dengan anak dari sesuhunan Pakubuwono ke-10. Jadi Pakubuwono ke-10 itu Sultan Solo yang paling dahsyat ya. Beliau punya anak namanya Pangeran Yudo Kusumo Yudo. Itu salah satu dari tokoh-tokoh awal republik yang melahirkan SI dan segala macam. Dan Pangeran Kusumo Yudo ini sudah masuk Parindra, dekat dengan yang namanya Dr. Sutomo. Jadi intinya sebenarnya Daeng Manurung, sultan kita, itu ke sana hendak berobat sebenarnya karena keguguran istrinya.
Maka disarankanlah oleh Pangeran Kusumoyudo, selain berbicara tentang politik kebangsaan, karena Kusumoyudo ini sangat revolusioner, dikirimlah dia ke Dr. Sutomo, yang gambarnya di depan ini, ada besar sekali gambarnya di depan kantor kita ini, sebagai tokoh Harkitnas ya, Budi Utomo, pendiri Budi Utomo. Pasca Budi Utomo kan mendirikan Parindra. Di Parindra itu ada yang namanya kakeknya Prabowo itu juga. Jadi Parindra namanya Partai Indonesia Raya ya. Jadi bapaknya Sumitro namanya Mas Margono Joyo Hadikusumo bersama Dr. Sutomo di situ. Nah, itulah kenapa namanya ada Partai Gerindra hari ini tuh. Karena kakeknya Prabowo itu ikut mendirikan Partai Indonesia Raya. Nah, Prabowo-nya mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya. Gitu. Inilah teman-teman Sultan Sumbawa dengan para tokoh-tokoh pergerakan nasional di saat itu. Ini sekedar sebagai satu kata kunci aja dari saya, semisal ketika saya katakan ada Pangeran Kusumoyudo, ya tolong dibaca lagi tentang Pangeran Kusumoyudo. Sejarah beliau sangat dahsyat, teman berpikirnya Daeng Manurung. Kemudian Dr. Sutomo yang mendirikan Budi Utomo, itulah yang mengobati akhirnya istri Sultan kita, akhirnya lahirlah tahun 42 Sultan Muhammad Kahrudin IV yang hari ini. Karena diobati oleh Dr. Sutomo, pendiri Budi Utomo. Di luar itu, di mana selain di Parindra ya. Jadi Parindra ini memang semua anak-anak raja itu gabung di Parindra karena dia lebih asosiatif, lebih kompromis dengan Belanda dalam rangka mendemokratisasi. Bagaimanapun yang namanya orang yang sedang berada di struktur, kemudian strukturnya engage dengan sistem pemerintah kolonial, mau tidak mau ikut dalam sistem itu. Kita tidak bisa mengatakan bahwa itu sebagai pengkhianatan karena saat itu yang memang begitulah adanya gitu. Nah, setelah itu di mana beliau belajar tentang ide-ide kebangsaan? Beliau itu justru berteman dekat dengan Sosro Kartono. Nah, itu bisa di googling lagi, siapa Sosro Kartono. Sosro Kartono kalau teman-teman menonton film Kartini, orang yang paling dirindukan oleh Kartini, tempat di mana Kartini belajar menuliskan surat, saling berkirim surat ke Belanda adalah kepada kakaknya yang bernama Sosro Kartono. Sosro Kartono di tahun 1889 adalah orang pertama di Republik Indonesia di Hindia Belanda yang pertama kali sekolah di luar negeri. Dia menguasai 26 bahasa asing, 10 bahasa di bagian timur, 10 bahasa di bagian barat dunia. Menguasai juga, jadi 26 bahasa asing, menguasai 10 bahasa di Nusantara. Sebagai tokoh mesias pergerakan saat itu, sebelum nama Tan Malaka segala macam meledak, Sosro Kartono adalah orang yang bahkan di dunia yang paling banyak dijadikan referensi untuk sejarah Perang Dunia Kedua, sejarah Perang Dunia ke-1. Beliau adalah wartawan New York Tribune, New York Herald Tribune, si Sosro Kartono ini. Dia juga guru Soekarno dan lain sebagainya. Inilah teman bermainnya dari Sultan Daeng Manurung Muhammad Kahrudin III dengan tokoh-tokoh nasional. Ini yang kemudian melahirkan perdebatan-perdebatan juga dengan Soekarno ketika Soekarno datang 3 kali di sini. Kemudian juga dengan Hatta sangat dekat sampai meninggalnya Hatta. Beliau itu selalu menemani Hatta di tempat sakitnya dan mengatakan bahwa dalam bahasa Belanda itu "Ich begrijp", Anda yang benar Sultan tentang bagaimana cara Republik menempatkan sultan-sultan di Republik, karena ternyata beda sistem kesultanan di Padang dengan di Sumbawa. Jadi teman-teman, begitu terbukanya beliau ketika proses peralihan kekuasaan ya, makanya di era NIT, meskipun di Sumbawa itu sangat anti NIT, jadi ada problem saat itu, ada kelompok Republikan dengan federasi ya. Orang-orang di Sumbawa kayak lalu Manja itu, lalu Abdul Majid lalu Manja, itu yang bawa NU pertama ke Indonesia, ke Sumbawa ya, di umur 16 tahun. Itu tapi dia ketua BKR, ketua tentara kita. Itu anti sekali dengan NIT karena dia Republikan. Meskipun Sultan kita di dalam NIT yang dianggap sebagai kelompok pro federasi, tapi Sultan itu justru kawannya dengan orang-orang Republikan. Jadi Sultan Sumbawa itu agak lucu karena dia tidak punya fraksi di dalam parlemen NIT, tapi dia menjadi ketua parlemen NIT. Sokowati presidennya saat itu, Perdana Menteri parlemen NIT namanya Ide Anak Agung Gede Agung, ketua parlemen NIT-nya adalah Sultan Muhammad Kahrudin III. Sejak 4650 NIT, maka beliau tinggalnya di Makassar.
Sampai hari ini rumah tempat dinas beliau itu masih seperti yang dulu. Kalau ke Makassar pergi ke Jalan Tangka 36. Itu belum berubah rumah itu dari sejak tahun 1030-an sampai hari ini. Itu rumah dinas dari ketua parlemen NIT. Makanya kalau Fahri Hamzah hari ini di mana-mana pidato ya. Ini sejarah wakil ketua DPR RI pertama di Republik karena dia tafaulannya atau mengikuti jejak karena ternyata di awal sejarah kemerdekaan Sultan kita sudah menjadi ketua DPR-nya negara Indonesia Timur. Nah, kalau teman-teman ini juga masalah keterbatasan literasi. Siapa yang pernah menemukan di internet, makanya jangan googling basis sumber data. Itu lemah sekali. Kalau Anda menggoogling ketua parlemen NIT di googling itu ketemunya nanti Androf Manumutu itu. Yang paling banyak menuliskan tentang atau yang membuat kita bisa menemukan nama Sultan Muhammad Khairuddin III sebagai ketua parlemen NIT itu hanya kalau teman-teman membaca bukunya Perdana Menteri NIT yang bernama Ide Anak Agung Gede Agung. Judulnya Dari Negara Indonesia Timur menuju Republik Indonesia Serikat, terbitan 98, Gajah Mada Press University. Nah, jadi basisnya harus buku, baru ketemu nama raja kita. Teman-teman, banyak sekali sebenarnya yang saya mau ceritakan, terutama terkait dengan apa yang membuat Sultan mau merelakan dilepaskannya begitu banyak otoritas kuasa, otoritas hidup, jaminan keamanan bagi keturunan kepada Republik. Itu semisal ketika pemilu 1955 itu ada keputusan DPRD Sumbawa, yaitu menang Masyumi dan NU di sini. Itu ketuanya Pak Musa Effendi, saya masih ketemu ya, masa hidup saya ini masih ketemu dengan Pak Musa Effendi di Jakarta. Beliau itu sudah membuat paripurna karena sedari awal Soekarno itu ke seluruh raja-raja itu menjanjikan istimewa. Ini hebat dan liciknya Soekarno, hebat sehingga kita menjadi republik. Licik juga karena ditipu juga semua sultan di seluruh Nusantara sama Soekarno. Anda nanti menjadi negara istimewa, menjadi daerah istimewa begitu. Nah, kebetulan daerah istimewa itu dimuat di dalam pasal 135 Undang-Undang Dasar sementara yang memerintahkan kepada konstituante untuk menyusun undang-undang dasar baru. Yang makanya ketika Pak Musa Effendi, Pak Zen Anwar, yang produk-produk pemilu 55 itu, yang dari Masumi banyak ya, dari NU, bertemu dengan Sultan Muhammad Khairuddin III, hendak mendeklarasikan daerah istimewa, justru Sultan kita menolak. Jangan ambil sendiri. Dorong saja, kalian kan sekarang produk pemilu. Pemilu itu selain melahirkan anggota DPR juga melahirkan anggota konstituante. Disitulah kalian berjuang karena di dalam pasal Undang-Undang Dasar sementara itu ada perintah atau amanat kepada konstituante untuk menyusun daerah-daerah istimewa. Belum daerah istimewanya jadi, konstituante ini sudah dibubarkan oleh Soekarno. Jadi memang dijanjikan oleh Soekarno, bahkan datang Soekarno ke sini sebelum pemilu 55 yang datang terakhir itu, dibisiki Sultan bahwa udah nanti Anda menjadi residen saja. Ada istilah residen di atas bupati ya, ada karesidenan. Itu rumahnya sudah disiapkan itu di kantor Mendagri itu untuk Sultan kita. Diberikan jaminan hidup Sultan-Sultan itu. Janji. Nah, sekarang nggak ada yang diurus Sultan-Sultan ini yang masalah kita. Semisal Tidore itu 2/3 wilayah teritori Indonesia itu adalah saham Tidore. Sekarang Sultan Tidore harus bertarung melalui DPD untuk terlibat aktif di dalam Republik. Padahal ini saham mereka semua. Nah, jadi teman-teman, itu sekedar ya sejarah tentang beliau. Tapi sebenarnya kalau kita mau menulis rigid tentang semisal bagaimana beliau menempatkan ulama, semisal ketika beliau menjadi ketua parlemen NIT di Makassar itu beliau selalu membawa yang namanya ini ditulis juga di sini ada benarnya. Beliau selalu bertanya kepada ulama. Itu Haji Muhammad Ali, bapak dari mertuanya mantan bupati kita Jamaluddin Malik itu kemana-mana diboyong sama beliau dalam setiap jabatan. Beliau di Makassar itu tugasnya hanya menerima tamu. Banyak sekali tamu yang mereka terima, tiap harinya terima tamu, berdiskusi, terima tamu. Dan setiap ketika hendak mengambil sebuah keputusan dan kebijakan, beliau selalu bertanya itu kepada Haji Muhammad Ali itu. Jadi semua kebijakan beliau serahkan kepada ulama sebagaimana sistem tertib keputusan di Kesultanan Sumbawa. Bahwa ada persedium ulamanya tempat beliau meminta fatwa atas semua kebijakan-kebijakan umarohnya. Jadi demikian sebagai pengantar awal bahwa
Kesultanan Sumbawa di masa lalu dan kesultanan-kesultanan lainnya tidak terisolir, tidak terlokalisir. Mereka sudah bersentuhan dari awal dengan raja-raja yang lain, dengan Raja Flores, Raja Bacan, Raja Manggarai dan lain sebagainya, sudah bertemu melalui sekolah raja-raja. Apalagi nanti di pertengahan abad pergerakan nasional bergabung semua mereka di Parindra. Setelah itu kemudian secara personal beliau ada kedekatan yang sangat bagus dengan Sosro Kartono, seorang semacam Tirto Adi Suryo, ya, juga pemula pemikir dahsyat di Republik. Itulah pikiran dan ide-ide modern dari Sultan Muhammad Khairuddin III, dan itu juga yang membuat beliau semisal membiarkan, coba lucu, beliau punya otoritas terhadap Republik. Jepang beralih, kalah dengan sekutu, Jepang disuruh pergi oleh sekutu. Seharusnya beliau menyatakan merdeka sendiri dong, ngapain kalau tidak ada konsepsi kebangsaan Indonesia itu apa? Jaminan bagi beliau kan nggak ada. Malah beliau merelakan kantor Kesultanan Sumbawa dijadikan kantor KNI, Komite Nasional Indonesia, bawahan dari Komite Persiapan Kemerdekaan Indonesia di Sumbawa itu sudah ada sejak September 45. Itu kantor Kesultanan langsung dijadikan sebagai kantor Republik oleh Sultan Sumbawa, without reserve menerima Republik Indonesia itu Sultan Sumbawa. Demikian dulu sebagai pengantar teman-teman, kalau ada hal yang perlu kita dalami. Artinya menarik, saya apresiasi Mas Ridho. Datanya ditingkatkan lagi, sekali lagi karena metodologi buku sejarah itu orang akan langsung membaca Ridho ini siapa gitu sebenarnya. Oh, Ridho ini anak kelahiran berapa? 97. Tidak mungkin kan ketemu dengan orang yang meninggal tahun 75 kan? Nah, itu logika sejarah ya. Kalau Ridho tidak mungkin ketemu dengan orang yang meninggal tahun 75, artinya Ridho punya perantara. Siapa perantaranya? Perantaranya adalah data. Maka yang dibaca dulu bukan Ridhonya, tapi datanya. Apa yang membuat Ridho bisa menuliskan sejarah Khairuddin III? Maka yang orang pertama buka kalau buku sejarah adalah daftar pustaka. Oh, siapa ini? Ada Andari, Arsip, Pak Julmansa. Oh, ini orang ini juga tidak pernah ketemu dengan ini. Dengan belum lahir tahun 75 orang-orang ini. Maka orang akan mendalami lagi, oh buku ini apa dasarnya gitu. Nah, maka harus lebih banyak lagi bertanya. Di sini ada sumbernya, rawinya itu harus ketat. Nah, saya mengapresiasi ini buku baru. Kalau dari Pak Aris Zulkarnain ini detail banget datanya. Ini berbasis data semua. Sampai nama-nama kakek saya ada di sini. Saya bangga sekali ada buku ini. Saya mau bawa pulang ke Batu Tering ini. Demikian sebagai pengantar saja tentang bagaimana keterbukaan pikiran dari Sultan Muhammad Khairuddin III, tentang luasnya pergaulannya, tentang konsepsi kebangsaan yang sudah dia temukan, tentang kedekatannya dengan tokoh-tokoh nasional. Itu yang membuat beliau merelakan sampai semua harta pribadinya diserahkan kepada Republik, termasuk ketika menyerahkan tanah untuk gereja ya. Jadi di Sumbawa itu ada yang namanya tanah sultan dan ada yang namanya tanah kesultanan. Jadi yang namanya Bala Putih itu bukan tanahnya raja, bukan tanahnya sultan, sehingga beliau mengatakan itu akan diwariskan oleh sultan berikutnya, bukan anak sultan, oleh sultan berikutnya. Ditanya beliau, bagaimana kalau sultan tidak ada? Yang mancir ini daripada titil kita, nah itu enak dari Giden. Kalau Bala Kuning beda, karena Bala Kuning itu adalah tanahnya punya beliau, rumahnya beliau yang bangun. Sama ketika beliau menyerahkan tanah untuk gereja itu memang tanahnya tanah beliau, bukan tanah kesultanan. Beliau hanya akan menyerahkan atau menghibahkan tanah yang itu adalah tanah pribadi. Sama dengan sawah sawah di bandara kita ini tanah pribadi beliau, itu sawah beliau itu pribadi, diserahkan kepada Republik. Kepada Jepang saat itu ya, untuk memperlancar proses perang Asia Timur Raya. Terima kasih. Demikian dulu untuk kita dalami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.